University. Perkenalkan saya Ayu dari Divisi HR dan juga tentunya di sini ada rekan saya. Saya Rifka dari Accounting. Saya Aziz dari Marketing. Oke, dari beberapa divisi ya. Jadi ada yang dari Accounting dan juga dari Marketing. Dan kali ini kita akan bahas apa teman-teman, rekan-rekan? Bahas buku Tentang bad, it's bad itu ya, or good habits gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas bab 4 tentang change your bad habit itu seperti apa sih? Dan pastinya kan juga akan ada tools-tools yang untuk perubahan itu gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Rifka nih, gimana nih pandangan tentang bad habits? Yang itu mungkin bisa gitu ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, untuk Mbak Rifka sendiri bagaimana? Maksudnya bad habit itu ya apa? Maksudnya tak jelasin. Aku biasanya ngapain? Iya, bad habitsnya Mbak Rifka seperti apa? Boleh di-share Mbak Rifka? Apa ya Mbak? Kalau bad habit aku biasanya itu mungkin ini ya, main handphone terlalu lama kali ya. Oke. Itu kan bisa menghambat segala aktivitas yang mungkin yang seharusnya menjadi prioritas jadi kayak tertunda karena aku sering main handphone yang terlalu lama. Itu kali ya bad habitku ya. Oke, mungkin berarti lebih ke distract ya, yang biasanya kita disiplin untuk segala sesuatu yang sudah terschedule gitu pada satu masa kita ada yang main handphone nggak tahu waktu lah istilahnya ya. Nah itu bisa jadi kalau itu ke distract gitu kan. Nah kalau dari Mas Aji sendiri apa Mas bad habitsnya? mungkin sama ya Pak, karena kan pada umumnya kita ini suka menunda waktu gitu. Jadi menunda waktu, habis itu malas. Mungkin kalau dari saya sih kurang bisa memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Jadi kita sering malas, sering menunda waktu karena sebenarnya kita ada pekerjaan yang penting tapi kita lupa malas kayak gitu sih Pak. Oke, setuju. Iya. Nah, mungkin itu juga bisa didasari dengan kita yang harus punya komitmen atau yang memang balik ke diri kita sendiri. Kita maunya seperti apa gitu. Nah, di buku ini juga dijelaskan Mas tentang Mbak dan Mas bab 4 mengenai tentang change your habit, tentang kekuatan komitmen. Nah, di situ juga ada yang mendasari tentang gimana sih untuk perubahan itu ya, salah satunya adalah kekuatan komitmen itu. Nah, kalau dari Mbak Rifka sendiri nih dengan bad habits yang seperti itu ya, kekuatan komitmen seperti apa yang bisa untuk mengubah sehingga Mbak Rifka mungkin bisa dikatakan bukan menghindari ya, tapi merubah dalam artian bad habitnya yang awalnya main HP dan tidak kenal waktu gitu ya. Nah, untuk komitmennya seperti apa supaya hal itu tidak terulang kembali? Komitmen di situ kan artinya tanggung jawab ya. Betul. Tanggung jawab kita atau suatu keterikatan kita terhadap sesuatu yang kita lakukan kan. Jadi ketika aku sedang memiliki prioritas yang harus aku kerjakan, komitmenku terhadap itu aku mikir kalau itu memang harus dikerjakan lebih dulu gitu. Jadi kayak menganggap suatu hal yang harus aku kerjakan itu penting gitu, agar aku memiliki tanggung jawab itu untuk aku lakukan kayak gitu. Dengan hal itu secara tidak sadar ya, aku bisa mengubah kebiasaan buruk itu tadi atau menunda kebiasaan buruk itu tadi untuk mengerjakan sesuatu yang menurut aku itu penting gitu. Oke, dari buku ini juga dijelaskan kekuatan komitmen itu sebenarnya biasanya pikiran kita akan tertuju pada hubungan suatu relationship gitu ya. Itu yang membuat kita biasanya berada di suatu komitmen yang memang kita mau nggak mau harus ngelakuin itu gitu, karena ada chance-nya sendiri untuk ngelakuin itu gitu kan. Nah, untuk arti komitmen sendiri ini seringkali orang membicarakan komitmen itu tanpa memahami pengertian sesungguhnya gitu. Nah, sebenarnya komitmen ini sebuah ketertarikan yang seharusnya ada di yang seharusnya ada di dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu gitu loh. Dan tanggung jawabnya itu jika memang dihubungkan dengan kebiasaan, komitmen ini didefinisikan sebuah ketertarikan yang terhadap tindakan yang kita harus dilakukan gitu. Nah, kalau dari Mbak Rifka tadi kan udah ya tentang kekuatan komitmen yang untuk Mbak Rifka merubah itu kan dari bad habits gitu kan. Kalau dari Mas Aji sendiri seperti apa? Ya kalau merubah yang buruk menjadi yang baik ya Mbak ya. Itu kita harus pertama sadar diri sih Mbak. Karena
kalau kita nggak sadar diri akan tujuan kita atau mimpi kita gitu ya Mbak ya, kita nggak akan pernah mau memulai gitu Mbak. Jadi menurut saya itu yang pertama sadar diri apa yang ingin menjadi tujuan kita, mimpi kita. Setelah itu barulah itu buat motivasi kita sendiri itu. Saya ingin beli rumah misalnya, saya ingin sesuatu. Nggak mungkin kan kita harus diam aja menunda waktu terus gitu. Sedangkan dari motivasi itu makalah dari kita sendiri timbullah ingin komitmen gitu, merubah hal-hal yang buruk itu menjadi yang baik. Semisal menjadwalkan tiap harinya ingin bekerja seperti apa. Habis itu semisal kita ada proyek, kita tiap harinya ini mau beberapa jam untuk mengerjakannya, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Pokoknya kita harus buat jelas step-step itu gitu. Planningnya. Nah, planningnya itu harus jelas, harus kelihatan tiap harinya itu mau dibuat seperti apa, itu harus jelas. Terus komitmen itu nanti lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan sih. Dan kebiasaan itu kan otomatis baiklah buat kita. Jadi untuk kelanjutannya kita akan mulai kebiasaan, dan kebiasaan itu ya lama-kelamaan kita pasti bisa buat menuju ke tujuan atau mimpi kita itu nanti. Iya sih, karena memang meskipun komitmen itu kalau misal kita praktekkan itu kan susah ya, sulit gitu kan. Terlebih lagi komitmen merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak bisa diukur kan, ditakar dengan angka gitu loh. Jadi kalau misal memang kita mau komitmen ya balik lagi ke diri sendiri, maunya seperti apa gitu. Nah tadi Mas Ajis juga singgung masalah step by step atau planning ya. Di buku ini juga ada Mas Ajis. Jadi setelah adanya kekuatan komitmen, kita juga harus bergerak, artinya harus ada action di situ. Nah, action itu didasari dengan step by step hal-hal apa saja yang membuat kita untuk melakukan action tersebut. Kayak gitu. Nah, di sini membangun untuk mengubah hidup, jangan berpikir tentang perubahan yang besar tanpa mengawali dengan perubahan yang kecil. Itu berat. Mulailah dari yang hal-hal kecil dulu, lalu menuju perubahan yang maksimal. Karena pada dasarnya hal besar dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Betul. Nah, di sini juga tertera di poin 1 ada make it obvious, yaitu membangun kebiasaan baru. Jadi buatlah kebiasaan itu terlihat secara jelas. Yang mungkin yang harus diniati gitu ya, bukan hanya gambaran atau hanya ilustrasi aja gitu, tapi kita juga harus istilahnya harus ada ketertarikan untuk melakukannya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari bad habit saya sih, saya nggak pernah bangun pagi ya. Biasanya kan kalau orang kan bangun pagi jam 5 itu harus, karena kalau memang kamu mau sukses ya udah bangunlah dari hal-hal yang kecil dulu untuk kita bisa bangun pagi gitu kan. Nah, kalau semisal bangun pagi males ya kesuksesanmu juga akan diukur di situ juga gitu loh. Jadi kalau dari saya sih mungkin lebih mendasari ya, dalam artian memang jam kerjanya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Untuk peluang istirahatnya ya bisa dilakukan maksimal mungkin di under jam 9. Jangan sampai jam 9 ke atas belum tidur atau apa kan kedistrak ya sama yang lain kan kayak gitu. Terus ini ada poin 2 juga, make it attractive. Dengan membuatnya dengan plan itu menarik, Anda itu akan termotivasi untuk mengerjakan secara konsisten gitu. Karena itulah kebiasaan baru untuk dapat menarik perhatian kayak gitu. Nah, dari Mbak Rifka nih sudah mereview buku ini gitu ya, dari bab 4. Untuk Mbak Rifka sendiri di poin 2 seperti apa? Make it attractive. Make it attractive itu artinya membuat sesuatu yang kita lakukan itu menjadi menarik agar biar nggak membosankan gitu kan. Maksudnya kayak mungkin apa ya Mbak ya, contoh kecilnya kayak membuat banyak masalah sesuatu yang aku lakukan itu, tapi mungkin dari bad habit aja sih, dari bad habitsnya Mbak Rifka aja sih tentang HP yang apa ya, kalau di luar dari itu mungkin untuk membuat sesuatu yang menjadi menarik itu bisa aku lakukan dengan ini, dengerin musik kali ya Mbak ya.
dengan melakukan pekerjaan sambil dengerin musik itu akan terasa menyenangkan bagiku. Oke. Karena kan nggak bosen kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa mendengarkan musik misalnya. Iya. Itu kan kayak bosen, hening gitu kan, pasti kayak aduh jenuh juga dengan pekerjaan yang berat juga Benar, kan ya. benar. Nah mungkin dengan adanya musik itu tadi bisa membantu aku meningkatkan mood dari Merecharge. merecharge moodku. Awalnya kayak kerjaannya udah berat gitu kan, jangan sampai moodku juga jelek karena kerjaan tadi, karena kalau mood kita jelek otomatis pekerjaan tadi kan bakalan tertunda. Nah kalau pekerjaan tadi itu tertunda kan juga nggak disiplin tuh kita, jadi kayak laporan kemana-mana juga bakalan terhambat tuh. Iya. Nah dengan membuat sesuatu itu menarik dengan mendengarkan musik, otomatis moodnya kita tadi itu juga berjalan dengan baik, akhirnya pekerjaan yang dilakukan juga pasti bisa berjalan sesuai rencana Betul. kita, sesuai planning yang jam segini harus selesai kayak gitu. Oke, untuk di poin 3 di bergerak step by step ini ada make it easy. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, untuk membangun sebuah kebiasaan atau membangun sebuah komitmen yang memang untuk kita change kebiasaan buruk untuk menjadi kebiasaan baik gitu ya. Kita tentu untuk di poin 3 ini make it easy. Gimana caranya kita membuat planning itu dengan semudah mungkin, dengan apa yang kita lakukan ini agar interest kepada diri kita sendiri gitu loh. Nah, kalau dari Mas Ajis gimana untuk poin 3 Mas, make it easy tentang Mas Ajis? Ya jadi itu kan sudah kita harus bisa buat mudah apa yang kita mau rubah gitu ya. Jadi jangan anggap sebuah komitmen atau perubahan untuk menjadi yang lebih baik ini sebuah beban gitu Oke. Mbak. Dan benar yang tadi dimulai dari hal yang kecil dulu, yang sekiranya memang mudah untuk kita lakukan, untuk kita biasakan. Misal kita jangan tidur jam 9 ke bawah, itu jarang banget kan. Bahkan sampai jam 12 ke atas, itu Iya. malah seringnya kayak gitu. Iya. Nah, mungkin balik lagi ke step-step yang sebelumnya, kalau kita mau tidur tepat waktu ini harus apa? Pertama, yang tadi buat jelas, ya sudah jelas kalau memang kalau kamu tidur di awal berarti kamu bisa tenaganya lebih aktif atau lebih seger lah ibarat Iya, kata. betul. Bangunnya juga lebih semangat dan kayak gitu. Lalu buat itu menjadi tertarik. Nah, kembali lagi juga kamu pasti tertarik untuk melakukan aktivitas lagi, soalnya ya itu tadi energinya banyak, semangatnya itu terkumpul juga. Lalu buat itu mudah. Jangan merasa kalau tidur jam 9 itu sebuah kepaksaan atau Iya. gimana. Tapi berusaha berpikir kalau memang itu harus kamu lakukan karena itu baik untuk kamu. Oke. Gitu. Good. Jadi kalau merasa itu terbebani ya malah Bukan easy ya? malah kepikiran terus. Iya, malah iya. nggak bisa tidur malah Iya, iya. ujung-ujungnya ya kayak gitu. Oke. Tadi yang kedua make it attractive yang sudah dijelaskan sama Mbak Rifka ya, dari sudut pandangnya mereka seperti apa, dan juga di poin ketiga make it easy yang sudah dijelaskan juga dari Mas Ajis itu seperti apa perspektifnya, dan yang keempat ini yang terakhir make it satisfying. Yang artinya kita melakukan sebuah komitmen itu harus ada rasa puas. Dimana kalau memang kita sudah melakukan untuk kekuatan berkomitmen gitu ya, dengan step by step yang tadi kita lakukan, kita juga harus ada satisfying-nya sendiri gitu loh. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan nih dari Mbak Rifka atau Mas Ajis nih, satisfying seperti apa sih yang bisa didapatkan untuk kita bisa ada feedback gitu loh, dari yang awalnya kita bad habit lalu kita menjadi good habit, seperti apa? Kalau dari aku Iya, boleh. dari aku satisfying-nya mungkin memberikan reward ke diri kita, self reward. Misalnya nih kita habis mengerjakan sesuatu ya, mengubah yang awalnya itu kayak berat banget, terus akhirnya kita mengubah sesuatu itu menjadi lebih baik, dan kita secara nggak sengaja sudah berhasil konsisten selama 30 hari misalnya. Nah mungkin reward yang aku berikan mungkin kayak beli makanan, kayak gitu kali ya. Bisa kayak beli baju atau apa, mungkin rewardnya bisa kayak gitu sih. Hal-hal yang membuat kita bahagia ya. Jadi kayak dari diri kita termotivasi untuk mengubah itu lagi, mengubah yang jelek menjadi yang buruk yang baik itu, dan mengubah yang buruk ke yang baik itu tadi, biar kayak ada kayak ketagihan gitu loh Mbak, badannya kayak gitu. Ketagihan untuk melakukan perubahan itu tadi, kayak gitu kalau dari aku. Oke, kalau dari Mas Aji sendiri seperti apa? Kalau dari saya mungkin self rewardnya
malah sering ke orang lain sih Mbak. Jadi misal ke ibu gitu ya. Oh, oke. Bu, saya ingin setiap hari ini bangun pagi gitu. Kalau sudah tiap hari bangun pagi, di akhir bulan, apa targetnya kan akhir bulan nih misalnya, di akhir bulan tolong dong masak kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi orang lain itu menurut saya itu justru makin bikin kita semangat gitu kan, buat apa namanya menanamkan kebiasaan di tiap harinya. Mungkin kalau ada yang punya pasangan mungkin, aku pengen menabung tiap harinya seperti ini. Nah, nanti di akhir-akhir self rewardnya itu sama pasangan itu mau buat apa? Jadi kan menambah motivasi, menambah motivasi juga kan sama diri kita. Kalau dari aku sih, ya itu kan Mbak, orang lain juga berpengaruh untuk kita membangun komitmen gitu. Iya. Berarti untuk make it satisfying dari Mas Aji sendiri adalah istilahnya menggait orang lain ya, dalam artian keluarga kita. Mungkin dari perhatian keluarga kita bisa merasa puas. Kalau memang kita selama kita merencanakan itu ya, sebuah perubahan itu kan, kita kan juga perlu dukungan gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak Rifka dan Mas Ajis, di sini juga dijelaskan tentang pentingnya manajemen waktu. Nah, tadi Mbak Rifka juga singgung tentang plan yang seharusnya kita takar gitu ya, dengan rentang waktu 30 hari, kita mau nggak mau harus melakukan itu selama 30 hari untuk membuat komitmen dengan kuat gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan pentingnya manajemen waktu itu seperti apa. Sebenarnya untuk orang yang memiliki manajemen waktu yang baik itu biasanya bergerak secara kreatif dan penuh dengan perencanaan. Dan mereka ini mengendalikan waktu secara kreatif sekaligus mengendalikan apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Karena itulah manajemen waktu itu sangat penting kayak gitu. Nah, di sini juga ada di manajemen waktu juga ada yang poin pertama adalah setting goals and prioritas. Jadi di poin pertama ada penentuan tujuan dan prioritas. Mungkin aspek ini mengenai apa yang menjadi keinginan ya dan kebutuhan kita sebenarnya. Bagaimana kita menempatkan prioritas ini itu untuk mencapai sebuah goals yang telah dibuat sebenarnya. Terus untuk yang poin ketiga adalah perceived control of time, yaitu kontrol terhadap waktu. Biasanya aspek ini itu mengenai kontrol diri terhadap bagaimana kita menghabiskan waktu. Kayak gitu. Dan yang keempat ada preference for organization, kecenderungan ini untuk terorganisasi. Jadi aspek ini sebenarnya mengenai kerja sebuah personal gitu ya, yang berkaitan dengan cara-cara yang terorganisasi. Nah, dari manajemen waktu ini di poin keempat ini ditujukan kalau memang kita membuat hal-hal seperti itu tadi, itu akan semuanya terorganize kayak gitu. Setuju nggak dari Mas Ajis atau Mbak Rifka? Setuju kan? Karena memang kita untuk melakukan sebuah perubahan itu kita juga perlu sebuah rancangan atau hal yang membantu kita gitu kan. Gitu. Oke sih, overall sih udah sih ya dijelaskan dari buku ini mengenai tentang kekuatan komitmen itu seperti apa ya kan. Terus bergerak step by step itu seperti apa, ini lebih kepada action ya. Terus yang pentingnya manajemen waktu itu seperti apa gitu. Oke, overall sih sudah selesai ya kalau dari bab 4 dari kita. Mungkin dari Mbak Rifka atau Mas Ajis bisa meresum ya tentang per babnya tadi seperti apa. Dalam artian yang perlu ditonjolkan ini lebih ke action kah, atau lebih ke komitmen kah, atau lebih ke semua general? Kalau dari aku pribadi, dari komitmen, action, dan manajemen waktu itu satu kesatuan yang berkesinambungan. Nggak bisa dipilih salah satu mana yang lebih harus diutamakan. Karena secara tidak sadar pun kita sendiri juga melakukan itu gitu loh. Walaupun tidak urut ya, komitmen, action, manajemen waktu, walaupun tidak urut seperti itu, tapi secara tidak sadar itu sudah kita lakukan. Nah, menurut aku sendiri, kalau kita sudah berhasil nih ibarat kata mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik secara terus menerus, itu akan melahirkan konsisten yang secara tidak sengaja juga.